Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Robi Yudiansah, guru kelas 4 di FIJ Cisarua Girang. Saya mahasiswa PPG Transformasi Bat 4 tahun 2025 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 25301230084. Pada hari ini Selasa tanggal 3 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS Cisarua Girang pada kelas 4 dengan mata pelajaran matematika dengan materi ciri-ciri bangun datar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sana kau berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Oke, Pak Menteri, sebelum masuk ke materi hari ini, siapa aja yang dari sekolah? Arsila, kenapa Arsila ke sekolah? Terus siapa lagi? Aditya Nova, kenapa Aditya Nova? Sudah, terus masih ada? Alwan, kenapa? Masih sakit. Terus siapa lagi? Tidak ada? Tidak ada? Nah, supaya kita
kita tidak sakit, ingat ya, awetkan kembali, kita harus sarapan terlebih dahulu. Jangan lupa sarapan, ya. Jangan sampai perutnya didahului oleh angin, ya, paham? Nanti kalau sudah sarapan, kalian jajan ini itu juga, insya Allah aman, gitu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Siap mengikuti pelajaran, siap? Oke, bagus. Terus selanjutnya Bapak akan bisa dulu nih kerapihannya. Coba berdiri dulu semua. Udah rapi nggak? Paling dimasukin nggak bajunya? Coba lihat. Oke, bagus. Berdiri. Nah, sekarang kita periksa kebersihannya. Coba lihat. Kalau lingkungan kita kotor, otomatis belajar dulu tidak akan nyaman, ya. Tapi kalau lingkungan bersih, otomatis itu akan menambah mata jadi enak, memandang kata bersih. Terus minum juga enak, karena kalau bersih itu udara menjadi sejuk, jadi nyaman, tidak berbau, gitu. Ya. Oke, sebelum diperiksa kebersihannya kita tepuk sampah dulu. Tepuk sampah. Coba dilihat dulu, ada sampah nggak di bawahnya? Ada apa nggak? Nggak ada? Oke, alhamdulillah. Kalau yang ada buang dulu. Yang dapat sampah di bawah meja, di bawah bangku, suruh dibuang dulu. Kembali Bapak ingatkan, di dalam melaksanakan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi intinya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai dicampur aduk. Waktu belajar dicampur dengan bercanda, waktu belajar dicampur dengan bermain ataupun yang lainnya. Gimana, udah siap belajarnya? Sudah siap? Oh, mana dulu tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Oke, good job. Bagus. Sebelum masuk ke materi berikutnya, materi pada hari ini yang akan Bapak jelaskan itu tentang bangun datar. Tapi sebelum masuk ke bangun datar, Bapak mau tanya dulu nih pelajaran sebelumnya. Kira-kira masih ingat tidak? Pelajaran tentang pengukuran luas dan volume. Di mana pengukuran luas ini dapat dilakukan dengan dua cara. Ada cara yang pengukurannya secara baku dan ada tidak baku. Bapak mau tanya dulu, kalau pengukuran tidak baku, contohnya seperti apa? Ini masih ingat tidak? Coba yang masih ingat. Coba si Rizky, contohnya pengukuran tidak baku. Oke, bagus, tepuk tangan dulu dong. Pengukuran luas secara tidak baku, kita bisa menggunakan alat, ya, seperti kertas origami yang memiliki ukuran yang sama. Contoh mengukur meja yang barusan dikatakan oleh saudara Rizky, mengukur luas meja, ya, menggunakan kertas origami. Ingat, kertas origami kan biasanya satu ukuran, sama ukurannya semua, ya. Tempel semua dari sini sampai sono, tuh sampai penuh. Lalu hitung berapa yang dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan kertas origami tersebut, gitu, untuk menutupi satu buah meja ini. Itu cara seperti itu menggunakan cara tidak baku. Volume pun sama.
Kamu menggunakan tidak mampu, contoh untuk mengisi sebuah bak mandi, diisi dengan, kalian kan suka bawa air minum ya, ke kelas ya, diisi penuh oleh air minum itu, berapa botol sampai penuh itu bak mandi tersebut. Gitu. Masih ingat tidak? Masih ingat? Masih? Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang bangun data. Supaya lebih semangat, kita bernyanyi dulu tentang bangun data. Berbicara tentang bangun data, sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, Bapak pengen tahu dulu seberapa jauh pemahaman kalian tentang bangun data. Coba kalian amati di kelas ini, kira-kira di kelas ini yang termasuk ke dalam bangun data apa saja? Ada yang tahu nggak? Coba, cung. Kalian tahu? Coba kamu tema apa? Contohnya di kelas ini ya, yang ada di kelas ini. Contoh apa? Jendela. Jendela masuk tidak? Masuk. Ya, jendela itu termasuk persegi panjang. Persegi panjang itu termasuk dalam bangun data. Nah, siapa lagi? Coba. Siapa? Oke, Neng. Meja juga termasuk ya, termasuk dalam persegi panjang. Siapa lagi? Coba kira-kira. Oke, berapa? Jam dinding di sini bentuknya lingkaran juga masuk ke dalam bangun data. Terus siapa lagi? Oh ini dulu. Alika, coba Alika. Pintu masuk. Pintu juga masuk ke dalam bangun data, yaitu persegi panjang. Terus siapa lagi? Barusan yang aku satu siapa? Bilal. Coba Bilal apa? Lemari. Ya, lemari juga masuk ke dalam persegi panjang juga bisa ya. Kalau tapak depannya gitu kan. Masih ada nggak kira-kira? Tidak ada. Nah, kalian udah bisa ya menunjukkan contoh-contohnya, salah satu contohnya atau beberapa contoh yang ada di kelas ini. Untuk selanjutnya supaya lebih paham, lebih ngerti. Nah, sekarang kita lihat penjelasan yang ada di video ini. Semua matanya tertuju ke sini ya. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang bercanda, semuanya fokus ke layar. Halo sobat cerdas, pada video kita kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD dengan materi ciri-ciri bangun datar, khususnya segi banyak. Tahukah kalian, bangun datar merupakan sebuah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Pada video kita kali ini, kita akan khusus mempelajari segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang dibentuk oleh garis-garis lurus yang saling berhubungan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri segi banyak antara lain: 1. Dibatasi oleh garis atau sisi. 2. Memiliki daerah yang tertutup. 3. Sisinya berupa garis lurus. Selanjutnya, mari kita mengamati apakah benda-benda berikut adalah termasuk segi banyak atau bukan.
Sekian dan terima kasih. Oke, berdasarkan video barusan, video penjelasan tentang bangun datar barusan, kira-kira ngerti apa tidak? Paham apa tidak? Ada benar. Kalau bapak tanya bisa yang jawab? Bisa jawab? Kalau bapak tanya bisa jawab enggak? Coba bapak mau tes dulu nih, siapa yang bisa jawab? Kira-kira apa itu bangun datar? Ada? Ada tidak? Oke, angkat. Apakah? Coba angkat yang keras. Angkat yang keras. Terdengar tidak? Bangun datar adalah bangun datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Berarti kalian memahami penjelasan dari video ini ya. Kalau ciri-cirinya ada yang hafal tidak? Barusan ciri-cirinya banyak tuh ya. Di video barusan banyak tuh dijelaskan tentang ciri-ciri. Ada yang hafal nggak? Siapa yang hafal? Cung. Gak ada. Bapak jelasin lagi ya, biar lebih ngerti, biar lebih paham. Bapak akan jelasin lagi tentang ciri-ciri ya. Ini di buku juga boleh dilihat. Coba di buku dibuka di halaman 142. Di sini ada ciri-ciri bangun datar. Coba buku paketnya dibuka. Bisa dilihat di sana ciri-ciri bangun datar. Ada? Nah, jadi kita fokuskan dulu ke ciri-ciri bangun datar sekarang. Ya. Bapak udah siapin di sini beberapa bangun datar yang Bapak akan jelaskan kembali. Barangkali mungkin tadi di video kalian kurang paham, kurang ngerti atau lupa lagi, Bapak akan ingatkan kembali, akan jelaskan kembali. Coba lihat sini semua. Lihat sini semua. Lihat sini semua. Ini bentuknya apa? Gambar ini bentuknya persegi. Ciri-ciri persegi itu ada 5. Ada 5. Bukan hiji nanti memiliki 4 sisi dan keempatnya sama panjang. Memiliki 4 sisi dan keempatnya sama panjang. Contoh. Kalau yang atas ini panjangnya adalah 10 cm. Berarti yang bawah pun adalah 10 cm. Begitupun yang kanan 10 cm, yang kiri pun 10 cm. Sama panjangnya. Tidak ada yang beda, itu persegi. Beda itu persegi panjang. Kalau persegi panjang makin ukuran air beda. Nanti kita bahas. Sekarang persegi dulu. Yang keduanya, ciri-ciri dari persegi ini adalah sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisi yang berhadapan AB dengan BC berhadapan sama panjangnya. AB dengan BC sama juga panjangnya. Yang ketiganya memiliki 4 sudut. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4. Benar 4 sudut ya. Semuanya membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi kalau dijumlahkan dalam sebuah persegi jumlah itu 360 derajat. Gitu. Yang keempatnya, yang keempatnya udah ya barusan. Yang keempat sudut sama besar yaitu 90 derajat dan jumlahnya 360 derajat seperti yang Bapak barusan bicarakan. Yang kelimanya memiliki buah diagonal sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Untuk yang selanjutnya ada persegi panjang. Ini hampir mirip dengan persegi tapi tetap ada perbedaan. Ciri-cirinya sama kayak persegi, ada 5. Yang pertama memiliki 4 sisi yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD dan sisi DA. Yang keduanya sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Itu bedanya. Kalau persegi tadi semua sisinya sama panjangnya. Kalau yang atas 10 cm, yang bawah pun 10 cm. Kalau yang kanan 10 cm, yang kiri pun 10 cm. Tetapi untuk persegi aja hanya yang berhadapan saja. Kalaulah yang atas ini panjang BC iya teh 20 cm. Otomatis sisi yang berhadapan yang mana? Yang AB sama.
20 cm. Kalau yang adik ini 10 cm, otomatis yang BC pun 10 cm. Paham sampai sini? Ngerti sampai sini? Kita dulu. Yang ketiganya memiliki 4 sudut sama kayak persegi tadi. Memiliki 4 sudut persudut A, B, C, D, dan sudutnya membentuk 90 derajat. Tuh ciri-ciri yang keempat. Keempat sudut sama besar, yaitu 90 derajat. Jumlah keseluruhannya adalah 360 derajat. Kalau kalian tidak percaya, jumlahkan sendiri. Yang kelimanya memiliki 2 diagonal sama panjang. Jadi kalau dipotong diagonal sama panjang. Tulis ulang dulu. Paham sampai sini? Oke sampai sini? Ada pertanyaan dulu tidak? Sekarang ada jajar genjang. Jajar genjang juga sama, ya. Yang pertama cirinya itu memiliki 4 sisi. Sisi AB, sisi BC, sisi CD dan sisi DA. Yang keduanya, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang berhadapan yang mana? A, B sama dengan DC. A, B dan DC. Kalau yang AB ini 50 cm, otomatis yang DC pun 50 cm. Ya. Kalau yang AB ini 25 cm, otomatis yang DC pun 25 cm. Terus memiliki 4 buah sudut. Yang keempatnya sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut yang berhadapan yang mana? Yang ini A sama C ini sama sudutnya besarnya. Terus yang B sama yang B itu sama besar. Ya, hanya yang berhadapan saja. Yang kelimanya, keempat sudutnya berjumlah 360 derajat, sama kayak persegi. Sama kayak persegi panjang juga. Untuk yang selanjutnya, ciri-ciri bangun datar yang selanjutnya ada segitiga. Ada segitiga. Ciri tidak ada, supaya lebih ngerti, supaya lebih paham, Bapak akan kasih tugas per kelompok. Tugas per kelompok. Bapak akan bagikan di sini. Nanti kalian isi ikuti sesuai perintahnya. Di sini per kelompoknya ada 2 lembar. Tuh, 2 lembar, ya. Nanti Bapak bagikan bahannya juga ya. Di sini lembar pertama di sini. Kalian disuruh membuat bangun datar. Membuat bangun datar menggunakan tusuk gigi. Menggunakan tusuk gigi. Nanti tusuk giginya sama Bapak dibagikan. Tinggal tempel. Bikin seperti ini, seperti gambar, seperti yang ada di gambar. Tusuk giginya nanti kalian sambung di lem, dibikin seperti yang ada di gambar. Kemudian kalian tulis di sini banyak sisinya ada berapa, yang persegi panjang ini. Banyak sudutnya ada berapa, terus banyak titik sudutnya ada berapa. Paham? Semua diisi semua ya. Terus yang keduanya ada lembar kedua ini, lembar kedua. Lembar kedua ini kalian potong ini. Yang berwarna, bangun datar yang berwarna ini kalian potong. Kalian potong yang rapi, serapi mungkin. Nanti ditempelkan tempat yang kosong ini. Cari mana tempat yang sesuai. Di sini contoh, kotak di sini ada beberapa kotak. Cari tempat yang sama. Cari tempat yang sama, kotak yang sama. Ya, jangan asal nempel. Ya, paham tidak? Ngerti tidak? Ada pertanyaan dulu. Cum. Oke, Bapak bagiin ya. Dengan hati tulusku berjanji akan mendidik sepenuh hati, walau rintangan datang menghadang,
tentang arti cinta. Cinta pada tanah air dan sesama. Dari kelompok 1, alhamdulillah telah selesaikan mengerjakan tugas kelompok tentang bangun datar. Setelah mengerjakan tugas tersebut, kami lebih paham dan mengerti tentang bangun datar ini. Kami dari kelompok 2. Setelah sekalian mengerjakan tugas kelompok barusan tentang bangun datar, bagaimana? Lebih paham sekarang? Lebih mengerti? Yakin? Supaya lebih yakin nih, barusan kan tugas kelompok. Sekarang Bapak akan bagikan tugas perorangan. Ingat, tugas perorangan. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh kerjasama, apalagi nyontek. Paham? Ngerti? Ada pertanyaan? Kalian hanya tinggal menghitung di sini. Yang lingkarannya ada berapa, kotaknya ada berapa, segitiganya ada berapa, terus persegi panjangnya ada berapa. Sekali lagi, kalian hanya tinggal menghitung di sini lingkarannya ada berapa, cari di sini, lihat. Terus perseginya ada berapa, lihat. Terus di sini persegi panjangnya ada berapa, terus segitiganya ada berapa. Gampang kan? Udah? Oke, Bapak bagikan. Oke, dengerin. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang dikumpulin di meja kelompoknya masing-masing. Gimana setelah mengerjakan bangun datar untuk yang sendiri-sendirinya? Lebih ngerti ya? Lebih paham ya? Oke, sebelum itu tuh, jadi kesimpulannya ya, bangun datar adalah bangun yang berbentuk datar yang dibatasi dengan garis lurus ataupun garis lengkung dan memiliki ciri-ciri masing-masing yang berbeda. Paham tidak? Seperti tadi persegi. Yang namanya persegi itu memiliki ciri 5. Yang pertama memiliki panjang sisinya sama panjangnya. Ya. Yang keduanya sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang ketiganya memiliki 4 sudut. Yang keempatnya sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Sehingga kalau dijumlahkan 360 derajat. Yang kelimanya memiliki diagonal yang sama, maksudnya memiliki 2 diagonal sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Paham sampai sini? Oke, sampai sini? Masih semangat? Ya udah, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti, pertama wawasan kalian. Ingat, MTK makin kesana MTK itu makin sulit. Belajar MTK ya dapat mengasah otak kita bagaikan sebuah pisau. Lamun pesok mintul ngawe segede cuma di kumaha. Begitu pun dengan otak. Otak supaya pintar, supaya cerdas, supaya jenius harus diasah. Tetapi diasahnya didieukeun jangan sama kayak pisau. Diasahkan asah, lamun diasahkan asah mah bea kategorinya. Tapi salah satunya belajar MTK. Semakin cepat kalian mengerjakan soal MTK, otomatis IQ kalian semakin tinggi. Ngerti? Paham? Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komposisi
dan dekomposisi bangun datar. Betul ya? Oke, kita akhiri saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.